waktu zaman-zaman dulu itu kan nggak ada kulkas, nggak ada listrik. Kalau zaman dulu itu pasang hanya satu kali seminggu ya teman-teman ya, dari kulkas. Ya udahlah ya, kita kupas aja. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Seperti biasa, hari ini saya ingin ajak teman-teman semua ngikutin kegiatan saya. Karena banyak yang komen katanya, Kak, jangan terlalu sering membuat konten mulung. Sekali-sekali buatlah kegiatan selain mulung, kegiatan di rumah. Jadi sekarang saya ingin membuat kegiatan aktivitas saya mulai dari bangun tidur sampai di siang hari. Ini itu jam 7 pagi, anak-anak udah pada pergi sekolah, suami juga udah pergi kerja. Hanya tinggal saya dan anak yang paling kecil. Hal pertama yang saya lakukan di pagi hari yaitu membersihkan rumah. Sebetulnya aktivitas saya itu sama saja seperti ibu-ibu pada umumnya. Seperti inilah keadaan rumah saya, biasa saja, sederhana saja. Sekarang saya mau melipat tikar yang ada di depan TV. Ini itu tempat santai kami sekeluarga di malam hari. Lantai rumah saya hanya semen saja ya teman-teman ya. Waktu itu saya pernah menggunakan karpet seperti yang di bawah lemari itu. Hanya saja tidak bisa bertahan lama karena saya itu memiliki anak kecil. Terkadang mereka kalau dapat gunting, pisau atau apapun suka potong ya teman-teman ya, potong. Jadi kalau saya pasang karpet hanya bertahan beberapa bulan aja sudah hancur. Ini aja hanya tinggal di bawah lemari. Makanya sejak itu sampai sekarang saya tidak pernah pasang karpet lagi di rumah. Stiker-stiker dinding pun sebentar saja akan robek, paling lama bertahan 1 bulan. Contohnya seperti di dinding saya itu, ada gambar yang ditempelkan akan dirobek, ada stiker yang ditempelkan akan dirobek. Makanya saya itu rada-rada malas untuk mempercantik rumah. Bukannya tidak mau bikin rumah cantik, tapi terkadang sayang uangnya ya teman-teman ya, dibeli lalu ditempel bentar aja udah robek. Ini baju saya udah terendam, saya mau nyuci dulu sebentar, nanti kita lanjut kegiatan lainnya. Kalau nyuci saya nggak rekam ya, soalnya kemarin saya udah bikin konten saat menyuci. Kamar mandi saya itu ala kadarnya di luar rumah, yang sekelilingnya ditutupi dengan seng-seng bekas. Untuk tempat air saya menggunakan drum-drum bekas yang ada saja. Alhamdulillah nyucinya udah selesai. Ini udah saya rendam pakai molto. Ya, saya nyuci baju sekolah. Sebagian udah saya anger itu di sana. Sebagian nanti saya anger. Sekarang saya mau lanjut masak dulu. Ini sayur yang hasil mulung semalam. Ayo kita masak. Saya mau rebus cabai dulu ya teman-teman ya. Soalnya saya mau bikin sambal. Tapi ini enggak seperti sambal biasanya. Ini main rebus-rebus aja. Ini ada bawang merah dan bawang putih sesuai selera ya. Tomat. Ini juga ada cabai. Ini saya mau cuci bersih dulu, nanti baru direbus. Ini udah saya cuci bersih ya teman-teman ya, lalu direbus. Tapi nanti setelah direbus, sebelum diulek atau digiling, harus dicuci lagi. Sambil nunggu rebusan ini, saya mau mempersiapkan sayur labu semalam. Saya mau ambil 1 atau 2. Yang mana sih? Ya udah ini aja. Saya mau bereskan. Saya nggak tahu ya ini kulitnya dikupas apa enggak, tapi karena saya kan hasil mulung jadi saya kupas aja. Ini ya teman-teman ya, kulitnya saya kupas. Nih, memang dikupas enggak ya? Ya udahlah ya, kita kupas aja. Sebelumnya saya nggak pernah masak ini ya. Mudah-mudahan ini enak. Amin. Sebetulnya sambil masak gini enaknya itu sambil cerita, tapi terkadang saya bingung mau cerita apa. Sebetulnya banyak hal-hal yang saya alami, hanya saja saya nggak tahu mau cerita yang mana. Tapi kalau ada teman-teman yang pengen tahu tentang diri saya seperti apa, masa kecil saya seperti apa, boleh komen ya. Nanti saya akan bercerita apa aja yang teman-teman pertanyakan. Ada bijinya teman-teman. Ini bijinya dimasak nggak ya? Sumpah saya nggak tahu sama sekali ini cara masaknya gimana, apa yang dibuang. Tapi ya udah saya tetap nekat masak. Ini
Ini udah selesai saya iris-iris. Saya nggak tahu ya ini tengahnya dibuang apa enggak, tapi saya ambil aja. Soalnya kalau saya buang ini tipis sekali. Sekarang saya mau cuci bersih. Ini udah saya cuci bersih. Sekarang kita lanjut ke cabenya. Ini ya teman-teman ya, ini sepertinya cabenya udah mau udah mulai matang. Tapi dikit lagi lah. Biar lebih. Di sini saya kasih bawang merah dan bawang putih ya teman-teman ya. Untuk sayurnya. Udah diiris, saya kasih daun kunyit ya teman-teman ya biar wangi. Lalu saya masukkan santan. Santannya saya blender, bukan santannya, tapi kelapanya tadi saya blender ya, biar mendapatkan santan yang kental. Kompor saya itu bagusnya hanya sebelah ya teman-teman ya, jadi cabenya saya singkirkan dulu. Ini cabenya udah matang. Kita masak sayurnya. Nanti kalau sayurnya udah masak, baru kita lanjut bikin sambal terasinya. Tadi saya beli micin kecil ya teman-teman ya, jadi sekarang mau saya pindahin dulu. Saya itu udah lama masak nggak pakai micin, tapi karena bikin sayur kayak gini saya mau coba pakai micin, siapa tahu lebih enak. Ini kecil aja ya. Saya itu biasanya kan cuma pakai Royco. Masukkan micin sedikit aja, sedikit dulu, nanti kalau kurang tambah. Saya tetap kasih Royco sedikit ya teman-teman ya, karena mungkin sudah terlalu terbiasa makan pakai Royco, masak pakai Royco. Kalau nggak ada Royconya, kalau nggak dikasih Royco rasanya itu kurang enak. Sekarang tinggal menunggu mendidih. Nanti kalau udah mendidih baru saya masukkan. Ini udah sedikit mendidih ya teman-teman ya. Sekarang saya mau masukkan labunya. Sambil kita menunggu sayurnya matang, sekarang kita lanjut bikin sambal terasinya ya teman-teman ya. Ini cabai tadi yang sudah saya rebus, saya mau bersihkan. Cabenya udah beres, sudah saya cuci bersih. Saya pakai terasi yang bulatan seperti ini ya teman-teman ya. Ini nanti mau saya pakai separuh untuk sambalnya. Ini terasinya mau saya bakar sebelum digunakan. Gini aja ya, separuh ini. Ini ya teman-teman ya, udah saya bakar. Sekarang ayo kita ulek. Salam. Setelah bawang putih, bawang merah, saya masukkan tomat. Nanti terakhir baru terasinya ya teman-teman ya. Udah, sekarang yang terakhir terasinya. Oh iya teman-teman, saya mau cerita ya sambil ngulek cabai. Bikin sambal terasi rebus-rebusan seperti ini itu mengingatkan saya di masa kecil ya teman-teman ya. Dulu waktu saya kecil, setiap hari Jumat, Sabtu, saya itu masaknya seperti ini ya. Bukan saya, iya sih saya dan atau orang tua. Soalnya zaman-zaman dulu itu kan nggak ada kulkas, nggak ada listrik. Kalau zaman dulu itu pasar hanya 1 kali seminggu ya teman-teman ya. Jadi di hari Minggu itu harus belanja banyak. Maaf ya, ada motor lewat. Harus belanja banyak untuk cukup dari hari Minggu ke minggu depan. Kalau cabai mungkin orang tua saya dulu belinya 1 kilo, saya ingat ya teman-teman ya. Kalau sekarang kan kalau mau belanja bisa sedikit-sedikit, bisa belanja setiap hari, bisa sekali sehari, bisa sekali seminggu, bisa juga 2 kali seminggu, tergantung keinginan kita ya. Soalnya zaman sekarang di warung-warung pun sudah ada orang menjual perlengkapan yang untuk dimasak. Kalau zaman-zaman saya kecil dulu nggak ada, adanya cuma pasar, itu pun sekali seminggu. Karena nggak ada listrik, makanya yang ada setiap hari Jumat, Sabtu pasti bikin sambal seperti ini. Nanti sayurannya cari sayuran di belakang rumah ya, entah itu kangkung, entah itu daun singkong,
terkadang hanya dadar telur atau masak mie aja karena harus menunggu belanja keesokan harinya di hari Minggu. Jadi karena saya merindukan masa kecil, hari ini saya bikin sambal rebus-rebusan lagi. Kalau teman-teman belum pernah coba yang serba direbus seperti ini, boleh dicoba ya di rumah. Aduh, kok saya sambil curhat ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, sambil curhat. Ini kayaknya udah. Sekarang kita kasih penyedap rasa ya teman-teman ya. Saya kasih Royco sedikit. Saya mau cobain nanti kalau pakai Royco aja udah pas, saya nggak tambahin yang lainnya. Pedas teman-teman, jadi saya kasih micin sedikit agar tidak terlalu terasa pedasnya. Ini udah selesai ya, kayak gini aja, nggak perlu digoreng, cukup direbus-rebus. Udah seperti ini aja. Ini ulekannya mau saya tutup, nanti saya mau makan di dalam ulekan. Soalnya zaman-zaman saya kecil dulu kayak gitu ya teman-teman ya. Sayang ada sisa cabai-cabai di sini, lalu masukkan nasi, makan di dalam ini. Tapi ini enak juga kalau ada ikan asin, rebus terong. Alhamdulillah ya teman-teman ya, udah selesai, udah matang. Inilah menu saya hari ini. Ini tadi sayur santan labunya. Mudah-mudahan cara saya masak labu ini nggak salah. Tapi kalau salah mohon di komen ya teman-teman ya. Soalnya ini pertama kali saya masak. Mudah-mudahan ini nanti enak. Semuanya suka, anak-anak dan suami. Amin. Ini dia sambal terasinya yang asli direbus tanpa digoreng, nggak ada minyak sama sekali. Tadi teman-teman udah lihat kan, saya rebus cabenya, bawang, tomat, terasinya saya bakar. Dan di kulkas ada ikan asin 3 ekor, jadi ikan asinnya saya goreng agar lebih nikmat. Alhamdulillah, seperti inilah menu kami hari ini. Alhamdulillah ya teman-teman ya, itulah kegiatan saya hari ini masak hasil mulung. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah menonton video saya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Jangan segan-segan untuk mengkritik video saya agar saya bisa membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Untuk sayuran labunya, kalau ada cara saya yang salah, mohon di komen ya teman-teman ya. Soalnya ini pertama kali saya masak sayur labu itu. Maaf ya teman-teman ya kalau saya ngomongnya berlepotan. Sekarang saya mau lanjutkan kegiatan saya yang lainnya, yaitu menganger pakaian yang tadi ya teman-teman ya, yang saya cuci tadi. Mohon maaf ya teman-teman ya kalau ngomongnya selalu berlepotan, selalu salah-salah. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa bicara lebih baik lagi, nggak salah-salah lagi, nggak berlepotan lagi. Bye bye. Assalamualaikum.